Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan hari ini saya mau bahas soal Samsung Tab S7. Ini salah satu tablet Android yang saat ini paling bagus di kelasnya. Sebelumnya seperti yang kalian ketahui, Samsung baru launching seri Note terbaru mereka yaitu Note 20 dan Note 20 Ultra. Di sana juga ada bahas soal Galaxy Fold dan wearable lainnya. Salah satunya ini Tab S Series. Tab S7 ini yang saya pegang dan Tab S7 Plus yang layarnya lebih gede dari Tab S7 ini. Jadi saya mau cerita dulu kenapa saya lebih memilih Tab S7 ini daripada Note 20 Ultra. Saya sendiri itu pemakai Samsung Note. Ini sekarang saya lagi pakai Samsung Note 9. Saya senang dengan seri Note karena emang dari segi S Pen-nya ini berguna banget buat produktivitas saya. Nah, untuk harga PO Note 20 sendiri sekitar 14,5 juta, sedangkan Note 20 Ultra 17,99 juta atau 18 juta. Harga sebuah smartphone flagship zaman sekarang. Memang di PO-nya ada banding dengan aksesoris Samsung juga, tapi buat saya ini kemahalan untuk sebuah smartphone yang 18 juta. Mau ganti ke Note 20 yang biasa rasanya nanggung, mending sekalian yang Ultra, tapi harganya ketinggian. Saya jujur sih senang dengan fitur kamera terbarunya dari segi Note 20 ini. Ada perubahan yang jauh dari Note 9 saya yang pastinya bakal kepake buat produktivitas saya. Dan gak berapa lama keluar PO Tab S Series dengan harga PO 12,99 juta atau 13 juta untuk Tab S7 ini. Dan Tab S7 Plus-nya 16,99 juta atau 17 juta. Keduanya ini dapat keyboard case, yang kalau dijual terpisah katanya keyboard case ini senilai 2,5 juta rupiah. Jadi saya pikir lebih worth it Tab S7 ini daripada Note 20 Ultra. Layarnya lebih gede, dapat S Pen, dan bisa slot SIM card. Dan yang penting dapat keyboard case-nya. Nah, untuk keyboardnya ini saya juga senang pakainya. Ini nanti kita akan bahas. Sebenarnya untuk Samsung Tab S7 Plus di atas ini juga bagus, tapi secara dimensi cukup kegedean buat saya dan harganya juga lumayan tinggi. Oke, setelah saya pakai selama 1 bulan, Tab S7 ini memang nggak bisa menggantikan Note 9 saya. Karena memang beda kategori dan beberapa aktivitas saya yang mengharuskan saya memakai ukuran smartphone ketimbang ukuran tablet ini. Tapi ada beberapa pengalaman menarik yang akan saya share ke kalian soal Tab S7 ini. Dan ini dia review saya soal Samsung Galaxy Tab S7. Oke guys, yang pertama kita bahas soal desain dan dimensinya dulu. Secara desain saya suka dengan bodi Tab S7 ini, karena tipis dan terbalut aluminium frame atau metal yang membuat tablet ini terlihat mewah dan kokoh. Untuk beratnya sendiri hanya 498 gram tanpa keyboard case, ini sudah termasuk ringan dalam kategori tablet. Ada dua pilihan warna untuk Tab S7 ini yang masuk Indonesia, ada Mystic Black dan ada Silver. Layar Tab S7 ini berukuran 11 inci dengan lapisan Corning Gorilla Glass 3. Resolusinya 1600 x 2560 pixel dengan kepadatan 274 dpi. Nah, bezelnya ini juga udah cukup tipis dengan skin to body rasionya mencapai 83,6%. Yang saya suka dari Tab S7 ini adalah refresh rate-nya yang bisa 120 Hz. Dan ini jadi satu-satunya tablet pertama dengan refresh rate 120 Hz. Dan ini nggak merubah resolusinya ya. Tapi kalau kalian ngerasa berlebihan dan mau lebih hemat baterai, bisa juga diubah ke tampilan yang standar. Jadi dengan 120 Hz ini berasa banget saat menggeser layar, mengakses menu, aplikasi, nonton, main games, jadi terasa lebih smooth di tablet ini. Ini saya kasih sedikit perbandingan dengan Note 9 saya yang masih standar. Oke, untuk jenis layar pada Tab S7 ini adalah LTPS IPS LCD. Entah kenapa soal panelnya Samsung mendowngrade dari seri Tab S6 sebelumnya yang memakai AMOLED, sekarang memakai LCD. Banyak mungkin yang nggak suka si Tab S7 ini karena layarnya memang belum AMOLED. Tapi setelah saya pelajari soal LTPS LCD, jadi LTPS ini singkatan dari Low Temperature Polysilicon. Selain biaya produksinya lebih rendah, LTPS ini membantu memberikan kepadatan pixel yang lebih besar dengan konsumsi daya yang lebih rendah dari LCD yang standar. Dan juga mempertahankan suhu perangkat agar tetap rendah. Terbukti selama pemakaian saya ini tidak berasa suhu si tablet ini panas yang mengganggu. Paling berasa hangat aja saat saya push main Genshin Impact di resolusi high. Untuk kelemahan layar LTPS ini sama seperti IPS pada umumnya, di mana warna hitamnya ini nggak pekat seperti pada tipe AMOLED.
Dan kembali lagi buat saya hal itu gak masalah. Buat saya layarnya ini sudah oke banget untuk pemakaian sehari-hari, buat nonton maupun aktivitas lainnya dengan tablet ini. Layarnya udah cukup terang dan resolusinya juga tajam. Intinya sudah nyaman di mata saya. Yang penting buat saya itu performanya. Nah, Tab S7 ini memakai chipset Snapdragon 865 Plus yang bahkan nggak ada di Note 20 Ultra yang masuk di Indonesia. 865 Plus ini katanya performanya lebih tinggi 10% dari 865 yang biasa. Untuk RAM Tab S7 ini 6GB dengan storage-nya 128GB dan bisa ditambah dengan microSD. Seperti yang saya pakai ini, memori dari Akasa. Ini brand lokal yang menjual memory card, dan yang saya pegang ini Akasa Aglis Series. Untuk variannya ada yang 16GB sampai 128GB. Bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Writing speed-nya yang 64GB ini sudah U3 sekitar 90 Mbps, yang dimana lebih kenceng daripada yang versi U1. Dan harganya juga lebih murah dari brand lain yang pernah saya beli. List harganya bisa kalian lihat di layar. Oke, kita balik lagi ke Tab S7. Selain micro SD, Tab S7 ini yang saya pegang adalah varian yang bisa memakai SIM card layaknya smartphone. Jadi untuk chatting atau teleponan sudah tentu bisa. Untuk teleponan bisa pakai speaker ataupun pakai TWS. Hanya sayangnya di Tab S7 ini kita nggak dikasih headset seperti pada Tab S7 Plus. Bicara soal aksesorisnya, saya suka dengan aksesoris tambahan ini, yaitu S Pen. Ini sudah include dalam paket penjualannya. S Pen ini punya tempat khusus di bodi tablet ini, yaitu di bagian belakangnya sini, yang nempelnya pakai magnet dan sekaligus sebagai tempat ngecasnya. Posisinya ini dengan kepala hadap ke kamera. Kita juga bisa naruh S Pen-nya ini di bagian atas sini karena ada magnetnya, tapi nggak bisa buat ngecas. Untuk fungsi S Pen-nya sama aja dengan Note 20 series atau Note 9 saya. Bahkan S Pen dari Note 9 saya bisa berfungsi di Tab S7 ini dan sebaliknya. Ada juga fitur terbaru dari S Pen-nya. Ini juga ada di Note 20 series dan Note 9 saya juga ada karena dapat upgrade-nya, yaitu Audiobook Mode. Fitur ini bisa ngerekam sambil kita lagi nulis. Ini berguna banget buat mencatat sambil ngerekam audio. Jadi fitur ini berguna banget buat kalian yang lagi ngikutin kelas online atau seminar atau mungkin lagi meeting dan bisa di playback ulang sesuai dengan coretan kita. Lagi ngikutin kelas online atau seminar atau mungkin lagi meeting dan bisa di playback ulang sesuai dengan coretan kita. Oh ya, satu lagi untuk latensinya sudah di-upgrade jadi 26 ms dari yang sebelumnya, 42 ms di Note 10 series. Tingkat sensitivitasnya juga lebih tinggi dan responsif. Masih banyak lagi soal fitur S Pen ini. Kalau kalian tertarik bisa komen di bawah, akan saya buatkan video khusus soal fitur dari S Pen ini. Oke, sekarang soal multimedia. Tab S7 ini punya quad speaker Sound by EKG atau 4 speaker. Di sisi kanan 2 dan di sisi kiri ada 2. Suaranya ini kenceng, apalagi jika kita aktifkan fitur Dolby Atmos-nya. Suaranya akan lebih berasa hidup. Oke, gimana soal kualitas kameranya? Sebelumnya Tab S7 ini punya susunan dual kamera di belakang yang kamera utamanya itu 13 megapiksel dengan bukaan 2.0 dan 5 megapiksel dengan bukaan 2.2 untuk yang ultra wide-nya. Untuk hasil-hasilnya juga oke banget untuk sekelas tablet. Oke, ini untuk rekaman video Tab S7 dengan kamera belakang, resolusinya bisa di HD, Full HD dan 4K, semuanya di 30 frame per second. Yang ini saya rekam dengan Full HD 30 frame per second, dan saya pasti jarang atau gak pernah foto pakai tab begini, karena aneh aja foto dengan tab segede ini, kecuali kalau terpaksa sih. Dan ini untuk hasil kamera depannya, resolusinya di 8 megapiksel, bukaannya 2.0.
Dan kali ini ada di tengah sini, di posisi tabletnya saat landscape. Oke, ini contoh video kamera depan Tab S7. Ini di layar sini sih kelihatan oke banget ya kualitasnya. Udah cukup buat aktivitas meeting online kalian. Yang jelas lebih bagus dari laptop. Apalagi kameranya ini sudah di tengah. Kalau di samping kan pasti bakal kelihatan banget mata kita ke kiri atau ke kanan. Dan kalau di tengah sini lebih mirip laptop. Tadi sih mau keluar ya, cuman di luar panas banget. Jadi untuk hasil indoornya begini. Untuk baterai Tab S7 ini juga gak nanggung, dibekali 8000 mAh. Lebih besar dari Tab S6 yang hanya 7000 mAh. Yang tentu saja baterainya ini gak sehari aja bisa habis. Tapi jika di-push seperti main games non-stop, itu berkurang 60% selama hampir 5 jam. Perkiraan kalau baterainya sampai kosong itu tembus 7-8 jam. Satu lagi aksesoris favorit saya yaitu keyboard case-nya ini. Pada saat PO Tab S7 ini justru saya tertarik karena ada keyboard case-nya. Kalau nggak ada mungkin saya nggak bakal tertarik. Keyboard case ini ada dua bagian, yang satu back cover untuk si Tab S7-nya, sekaligus juga ada space buat mengcover si S Pen juga. Satu bagian lagi baru keyboardnya yang pakai sistem magnet untuk menghubungkan ke Tab S7-nya. Dan saat dihubungkan langsung otomatis masuk ke mode Samsung DeX. Jadi tampilan di tab bakal seperti laptop, apalagi ada touchpad. Dan keyboardnya ini juga mirip sama keyboard pada laptop. Ada tombol F1, F2, F3, pack up, pack down, dan print screen juga ada. Feel ketika ketik di keyboard ini saya juga suka. Tombol-tombolnya ini empuk, bikin jari tangan saya nyaman untuk ketik di keyboardnya. Pokoknya udah serasa kita pakai laptop beneran. Dan satu hal lagi soal Samsung DeX, kalau dulu harus pakai kabel untuk koneksinya, sekarang sudah bisa via wireless. Jadi bisa dikoneksikan ke Smart TV untuk tampilan layar yang lebih besar. Dan ini juga bisa di Smart TV brand lain. Kesimpulannya, Tab S7 ini buat saya worth it, apalagi background saya sebagai desain grafis dan content creator membutuhkan sebuah gadget dengan performa yang siap diajak ngapain aja. Bisa sebagai smartphone, tapi juga bisa sebagai laptop. Di Tab S7 ini saya bisa buat chatting, teleponan, meeting online, sampai edit foto ringan, editing video, recording, dan multitasking juga bisa. Sekedar ngetik-ngetik juga bisa, atau mau buat sketsa atau coretan juga bisa. Dan terlebih lagi semuanya itu bisa kita dapetin tanpa nambah duit lagi untuk keyboard case ataupun S Pen-nya. Selain buat produktivitas, layar gede, chipset kencang, baterai gede, tentu saja ada yang kurang kalau nggak buat main games atau buat nonton. Layar gede seperti ini memberikan experience yang berbeda dengan main di smartphone. Jadi Samsung Tab S7 ini bukan hanya sekedar punya layar yang besar, tapi juga punya performa yang kencang dan aksesoris yang lengkap. Untuk harganya relatif ya, kalau kalian ada yang bilang, 13 juta mending beli laptop sekalian, dapat laptop gaming. Ya itu juga terserah kalian, semua kembali lagi ke kebutuhan kalian. Oke guys, itu aja pendapat saya soal Samsung Galaxy Tab S7 yang saya rasa gak banyak yang bahas di Indonesia. Jadi semoga video ini bermanfaat. Maaf kalau video ini cukup panjang karena memang banyak hal dari Tab S7 ini yang saya bagikan. Ini pun belum saya bahas soal fitur dari S Pen-nya, mungkin di next video. Oke, like aja jika kalian suka dan jangan lupa subscribe ke TM Gadget ID. Jika ada pertanyaan, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Saya Tejo Moses pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.